Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Untuk itu, materi kita hari ini adalah mengenai garis dan sudut. Tetap buku yang kita pakai adalah Matematika Kemendikbud kelas 7. Anak-anak, sebelum mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk itu, bisa kamu buka buku materi kita halaman 105. Sekarang perhatikan di papan tulis. Yang mau kita bahas yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang perhatikan. Titik. Tuh. Ya, saya gambar sebuah titik. Titik ini pertama sekali yang harus kamu kenal, tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Itu harus kita ingat, titik itu tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Titik itu adalah abstraksi. Yaitu ide kita dalam menggambarkan sebuah titik. Lalu yang ketiga, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi bentuknya. Jadi bentuk titik itu adalah ide kita. Kita gambar sebuah titik. Dia tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, dan tidak memiliki tinggi. Itulah dia titik. Titik ini hanya dapat digambarkan dengan sebuah noktah. Jadi ini keempat dapat digambar dengan berupa atau sebuah noktah. Itu yang harus kamu ingat mengenai titik. Lalu kita lanjut. Yang kedua, itu garis. Ini yang kedua, garis, ya. Itu titik yang pertama. Sebelum kita lanjutkan kedua, selain yang 4 ini, titik ini selalu kita beri dengan nama huruf kapital. Jadi kalau kamu menamai sebuah titik harus dengan huruf kapital. Contohnya titik A. Ya, jadi setiap titik itu bisa kita bikin namanya dari mulai A sampai Z. Yang pasti harus huruf kapital, huruf besar. Nah, itu dia. Yang kedua, garis. Garis ini pertama sekali harus kamu kenali. Yang pertama itu hanya mempunyai panjang. Panjang. Lurus keadaannya. Ya. Dia hanya memiliki panjang. Dan gambar 2 ini keadaannya bukan hanya seperti yang saya gambar, tapi dia bisa
ke semua arah. Artinya boleh horizontal, boleh vertikal. Jadi ke semua arah. Yang pasti dia hanya memiliki panjang dan bentuknya lurus. Tuh. Kedua, abstraksi. Dia juga merupakan ide. Ya, garis itu merupakan ide. Maka di sini garis itu harus bisa kita perpanjang ke segala arah. Ya. Kita perpanjang terus, yang pasti lurus. Lihat di papan tulis, di ujungnya itu ada tanda panah. Ya, di kedua ujungnya. Itu namanya garis. Jadi di sini hanya mempunyai panjang, dia tetap ide dan keadaannya ke semua arah. Sekarang kita perhatikan. Kalau menulis lambang daripada garis harus huruf kecil. Misalnya garis G kita tulis. Ya. Ini yang ketiga, nama garis ditulis dengan huruf kecil. Tuh, ya, harus dengan huruf kecil. Ketika dalam suatu garis ada titik, terdapat 2 titik. Misalnya, tadi kalau titik kita tulis dengan huruf kapital. Misalnya di sini A, di sini B. Maka penulisan garis menggunakan ruas garis AB harus ditulis dengan huruf kapital dengan lambang di atas lambang garis. Inilah penulisan garis dalam bentuk ruas garis. Lalu kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai bidang. Mengenai bidang. Bidang ini dia juga abstraksi. Abstraksi atau ide. Yang kedua, perhatikan. Abstraksi atau ide. Maka bidang dapat diperluas ke segala arah, seluas-luasnya. Ya, seluas-luasnya. Tak terbatas. Bisa kamu bayangkan seluas-luasnya bisa kita perluas. Kalau kita ambil contohnya seperti yang di papan tulis ini kita bisa perluas ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Kita perluas terus seluas-luasnya. Itulah bidang. Ya. Bidang ini mempunyai panjang dan lebar. Dia sudah mempunyai panjang dan lebar. Lalu pada bidang, ketika kita ingin menulis daripada nama bidang tersebut, harus ditulis di sudut
daripada bangun tersebut. Jadi bidang itu tadi dia tidak mempunyai tebal. Jadi bisa saja bidang itu seperti ini, ya. Perhatikan, bisa seperti ini. Contoh yang saya tunjukkan. Jadi dari ketiga ini perhatikan. Kalau titik tidak mempunyai panjang lebar tinggi, garis mempunyai panjang saja, tetapi bidang sudah mempunyai panjang dan lebar. Itu dia. Maka bidang ini karena abstraksi, dia dapat diperluas seluas-luasnya, maka bidang dalam pelajaran kita dapat digambarkan dengan mewakili daripada bidang-bidang datar. Ya. Contoh, ya, bidang dapat diwakilkan seperti contoh segitiga. Lalu apa lagi? Boleh juga belah ketupat. Ya. Dan lain-lainnya. Tentu saja mungkin kamu masih ingat bidang-bidang datar. Ya, bisa saja jajaran genjang, bisa saja persegi, persegi panjang, bisa saja lingkaran yang memiliki panjang dan lebar. Tetapi konsepnya bidang itu adalah bidang yang dapat diperluas seluas-luasnya. Dari keterangan ketiga ini, semuanya adalah ide, lalu ketiga-tiganya tidak memiliki tebal. Jadi tidak memiliki tebal ketiga-tiganya, baik titik, garis, maupun bidang. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu terangkan semua ciri-ciri daripada titik, garis, dan bidang. Sekarang kita lanjut, yaitu kedudukan titik dan garis. Kita perhatikan gambar 1, ya. Tadi sudah Ibu sebutkan, setiap garis harus ditulis namanya dengan huruf kecil. Ini gambar 1 kita lihat, yaitu garis L, ya, dengan sebuah titik yang terdapat pada garis L, yaitu namanya titik A. Titik harus huruf kapital. Maka di sini keadaan gambar 1 bahwa kedudukan titik pada garis terdapat pada dua kondisi. Yang pertama yaitu titik A terdapat pada garis L. Jadi dia tepat terdapat pada garis L. Untuk yang kedua yaitu titik B terdapat di luar garis M. Nah, itu. Jadi nama garis harus huruf kecil, boleh dari A sampai Z. Sekarang kita perhatikan, yaitu bagian daripada C, kedudukan titik dan bidang. Gambar pertama kita lihat,
Ya, bidang yang begitu luas sekali dapat kita wakilkan dengan bangun-bangun datar pada geometri. Untuk gambar 1, kita perhatikan bidang alfa. Perhatikan penulisannya, yaitu di sudut daripada bangun. Ya, nama bidang ditulis di sudut daripada bangun tersebut. Lalu di dalam bidang terdapat titik P. Kita perhatikan, dalam bidang terdapat titik P. Tetap namanya memakai huruf kapital. Maka bidang alfa, kita lihat titik P terletak pada bidang alfa. Perhatikan gambarnya. Ini masih perkenalan seluruhnya. Lalu yang kedua, perhatikan untuk bidang beta. Kita lihat ada titik Q. Di sini gambar 2 menggambarkan bahwa titik Q terletak pada, kita perhatikan titik Q terletak di luar, bidang beta. Jadi tetap perhatikan gambarnya, ya, tetap perhatikan gambarnya. Walaupun dia terletak di luar daripada bidang beta, penulisan titik tetap memakai huruf kapital. Sekarang kita lanjut, yaitu D, kedudukan garis dan bidang. Ya, kita lihat gambar 1. Pada bidang alfa, perhatikan penulisan daripada nama bidang tetap sesuai dengan aturannya, yaitu di sudut daripada bangun. Itu namanya di sini bidang alfa. Di dalam bidang alfa terdapat garis L. Perhatikan. Nampak di sini gambar sebuah garis, tetap pakai anak panah di kedua ujungnya, artinya dapat diperluas. Namanya harus dengan huruf kecil. Jadi di sini nomor 1 yaitu bangun bidang alfa. Garis L terdapat pada bidang alfa. Sekarang yang kedua, gambar kedua, yaitu gambar sebuah bidang. Gambar sebuah bidang yang bernama bidang alfa. Perhatikan, penulisan namanya boleh di setiap sudut. Perhatikan, tadi gambar 1 saya tuliskan namanya di sudut kiri bawah. Gambar 2 kanan atas, boleh. Tapi di sini kita lihat ada sebuah garis M di luar daripada bidang alfa. Jadi di sini gambar bidang alfa terdapat garis M, ya, terdapat garis M, yaitu garis M terdapat di luar.
terdapat di luar bidang alfa. Jadi dia terdapat di luar daripada bidang alfa. Sekarang gambar ketiga. Kita lihat. Ada sebuah bidang alfa juga. Nih, kita perhatikan. Boleh di sini namanya. Ya. Ada sebuah garis, yaitu namanya garis M. Dia menembus daripada bidang. Jadi, kalau misalnya ada sebuah kertas, kita tusuk dari sini. Tusuk terus, tembus dia. Nah, itulah gambar daripada gambar 3. Jadi di sini garis N menembus bidang alfa. Jadi ada 3 kondisi dia untuk kedudukan garis dan bidang. Itu harus diingat. Pertama, terdapat pada bidang. Kedua, di luar bidang. Ketiga, menembus bidang. Sekarang kita perhatikan gambar di papan tulis sehingga kita mampu menulis daripada nama-nama gambar tersebut. Kita perhatikan gambar 1. Ada sebuah garis. Perhatikan garis, ciri-cirinya. Kedua ujung memiliki arah panah, artinya dapat diperpanjang. Di dalam garis terdapat titik. Terdapat 2 titik, namanya AB. Maka penulisan daripada garis tersebut dapat ditulis dengan garis AB dengan lambang. Perhatikan lambangnya. AB, di atasnya ada lambang garis. Itu cara penulisan daripada garis. Jadi harus diingat, kalau mau kamu singkat dengan nama yang ada pada garis tersebut, maka penulisannya ada lambang garis di atas nama daripada garis untuk nomor 1. Nomor 2, perhatikan ya, ini garis. Gambar kedua, sinar. Sinar, ciri-cirinya ada titik pangkalnya, terus lurus, dan di ujung ada tanda panah. Inilah yang dinamakan sinar PQ. Perhatikan di sini, tetap pakai huruf kapital, yaitu namanya sinar PQ. Ditulis dengan lambang PQ, di atasnya tanda daripada gambar sebuah sinar. Perhatikan, hanya 1 tanda panahnya. Kalau garis, kedua-dua ujungnya memiliki tanda panah. Sekarang yang ketiga. Nih, yang ketiga namanya ruas garis atau segmen. Itu dia, ya. Ruas garis ini memiliki batas, yaitu batas titik awal dan batas titik akhir. Jadi dia ada batasnya, ya. Itu makanya yang dikatakan ruas garis bisa kita ukur 3 cm, 4 cm, 5 cm, terdefinisi ya kalau sudah ruas garis. Maka
di sini perhatikan ruas garis MN. Maka kita tulis dengan penulisan lambang yaitu MN tanda ruas garis di atasnya. Di ujung kedua ujung itu tidak ada lagi tanda panah. Ya, jadi sudah langsung berbatas titik di kedua ujungnya. Jadi perhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri daripada penulisan lambang garis, penulisan sinar, dan penulisan ruas garis. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu mengenai kedudukan dua garis pada satu bidang. Untuk itu, sebelum kita lanjut materi kita, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita perhatikan. Gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Perhatikan, ini harus ada bidangnya. Ya, garis-garis itu harus terletak pada satu bidang. Ingat, semua terletak pada satu bidang. Namanya bidang alfa. Kita lihat gambar 1. Gambar 1. Terdapat satu bidang alfa. Di dalam bidang tersebut terdapat dua buah garis. Perhatikan. Tetap saya mengikuti peraturan. Nama bidangnya di sudut, lalu nama garis. Perhatikan, huruf kecil saya tulis. Tetap gambar garisnya, lihat ada tanda panah di kedua ujungnya. Jadi nanti kalau kamu belajar, jangan sempat lupa itu, ya. Peraturan-peraturan itu harus diingat, baru menghasilkan dia gambar-gambar yang benar. Kita perhatikan gambar dua garis yang terletak pada bidang alfa. Gambar dua garis ini dikatakan tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Kita perhatikan jarak di kedua ujungnya berbeda. Perhatikan ini. Jadi kamu bisa saja mengambil sebuah kertas, lalu kamu gambar sebuah garis yang tidak sejajar. Kamu hitung jarak di kedua ujungnya. Kalau kita hitung atau kita ambil penggaris, jaraknya di kedua ujung garis sebelah kanan ini bisa kita lihat 10 cm. Tetapi di ujung sebelah kiri bisa kita ukur 5 cm. Ya. Itulah sebabnya dikatakan kedua garis tersebut tidak sejajar. Jadi di sini garis A dan garis B tidak sejajar. Terdapat pada bidang alfa. Ya, jadi inilah dia. Tidak sejajar. Lihat kondisinya. Perhatikan dan harus diingat. Sekarang gambar kedua. Kita lihat pada bidang alfa, masih pada bidang yang sama. Ada dua garis. Namanya juga masih garis A dan garis B. Tapi posisinya saya putar arahnya ke atas, ya.
Pada gambar 2, garis A dan garis B sejajar. Ya, sejajar ya. Kenapa sejajar? Kalau kita ukur ya jarak dari kedua ujung garis tersebut ini sama. Ini sama. Ya. Kalau kita ukur dari titik ujung A ke titik ujung B 15 cm ya. Dari titik ujung A bagian bawah ke titik B ujung bagian bawah juga 15 cm. Jadi jaraknya itu tetap sama. Kita perpanjang pun jaraknya tetap sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat rel kereta api itu jaraknya sama terus. Atau pada pengubinan lantai ada garis-garis keramik itu. Nah, itu sejajar semua itu. Artinya besar-besar keramiknya itu memang persegi ukurannya seluruhnya, siku semua. Jadi kalau kita gabung ya, kita rangkai, dia akan menjadi suatu garis lurus yang tetap nampak sejajar. Itu bisa kamu lihat di rumah kamu sendiri. Ya. Jadi ini dia. Kenapa? Karena jaraknya itu tadi tetap sama. Jadi garis A dan garis B dinamakan ya, dinamakan sejajar. Sejajar. Lihat keadaannya ya. Terdapat pada bidang alfa. Jadi dia tetap terdapat pada bidang alfa. Yang paling penting kamu ingat, gambar tidak sejajar bagaimana dan gambar yang sejajar itu bagaimana? Sudah kita buktikan dengan pengukuran jarak daripada kedua ujung garis tersebut. Sekarang kita lanjut, yaitu gambar ketiga. Perhatikan papan tulis ya. Ada dua garis terletak pada satu bidang, yaitu namanya bidang alfa. Kita perhatikan gambarnya, yaitu yang berwarna hitam garis M, yang berwarna merah garis L. Kedua garis tersebut berimpit dia. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dia dalam satu garis. Padahal dalam satu garis itu ada dua garis. Jadi kedua garis itu kita katakanlah dia berimpit. Perhatikan keadaannya. Maka di sini garis M dan garis L dinamakan berimpit. Jadi kedua garis tersebut berimpit dia. Sengaja saya bikin warnanya yang berbeda supaya nampak. Jadi itu harus diingat. Kalau ada nama ya, ada nama pada garis tersebut dua nama, berarti dalam satu garis itu terdapat dua garis yang berimpit. Sekarang kita lihat gambar keempat. Perhatikan gambar keempat. Masih dalam satu bidang alfa. Kita perhatikan garis berwarna hitam, kita namakan garis P. Garis berwarna merah, kita namakan garis Q.
Jadi ini keadaan daripada kedua garis tersebut dinamakan garis yang berpotongan. Ya. Jadi di sini keterangannya garis P dan garis Q dinamakan saling berpotongan. Ya. Dinamakan garis saling berpotongan. Perhatikan, saling memotong dia dalam satu bidang. Jadi ada nanti titik potongnya di sini. Kalau kamu mau bikin di sini titik potongnya A, harus pakai huruf kapital. Itu dia. Jadi kalau dalam satu bidang ada dua garis yang saling berpotongan pada satu titik. Nah, itu dia. Jadi ini harus kamu ingat gambarnya. Jadi inilah seluruh keterangannya yang harus kamu ingat. Ingat keterangan dan ingat gambar. Sekarang perhatikan kelanjutannya, yaitu gambar yang kelima, yang terakhir. Perhatikan, tetap masih dalam satu bidang alfa, terdapat dua buah garis yang berpotongan, ya, saling berpotongan, tetapi dia tegak lurus. Perhatikan di sini, ini tanda tegak lurus. Berapa besar sudut tegak lurus? Tentu saja kamu masih ingat. Itu pelajaran-pelajaran di SD sudah dipelajari itu. Besar sudut tegak lurus, yaitu tandanya siku. Sudut siku berarti 90 derajat. Perhatikan, saya tulis di sini garis R. Yang merah garis S. Sehingga kita lihat keadaan daripada kedua garis tersebut, yaitu saling berpotongan tegak lurus. Maka di sini keterangannya garis S tegak lurus terhadap garis R. Itu dia. Ya. Ini kita perhatikan gambarnya. Inilah gambar keadaan garis yang berpotongan tegak lurus. Jadi ada 5 gambarnya, anak-anak, yang harus kamu ingat. Sekarang kita ingat dari yang pertama, ya. Notasi. Itu yang pertama. Notasi daripada garis sejajar. Lihat gambarnya, itu sejajar. Ini dia. Lalu yang kedua, notasi berpotongan. Yaitu tanda silang, saling berpotongan. Yang ketiga, notasinya yaitu berpotongan tegak lurus, yaitu tegak lurus. Bagaimana notasinya? Ini dia. Jadi ini harus diingat, ya. Setiap kali melihat gambar pada satu bidang, kalau sudah sejajar, kita perhatikan jaraknya terus seluruhnya sama. Tidak pernah dia tidak sama di kedua ujungnya. Baiklah anak-anak, materi kita semua hari ini sudah selesai, yaitu pertemuan yang ke-27 mengenai titik, garis, dan bidang.
Semua itu harus kamu ingat. Karena apa? Menjadi suatu dasar untuk pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Sekarang kita perhatikan tugas. Tugas 1. Ini gambarnya pada tugas 1. Lalu pertanyaannya, tuliskan pasangan garis yang sejajar. Kamu cari garis mana yang sejajar pada gambar 1, garis mana yang berpotongan. Lalu untuk 2, perhatikan gambarnya. Adalah sebuah garis. Di sana ada titik-titik ABC, ya, di dalam garis tersebut. Maka pertanyaannya, tentukan banyak ruas garis yang berbeda pada gambar 2. Ayo, bisa nggak? Tadi sudah Ibu terangkan di situ. Garis-garis yang berimpit pada satu garis. Untuk itu, kerjakan dengan baik, benar, rapi, dan tetap semangat untuk memperhatikan keterangan-keterangan yang saya berikan setiap kali pertemuan. Sekian dan terima kasih.